Jumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu full stack JavaScript dan apa saja yang harus kita pelajari terutama di dalam training ini agar pada saat nanti selesai mengikuti training ini bisa terbentuk fundamental pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang full stack development di JavaScript serta bagaimana ilmu-ilmu yang harus diterapkan pada saat nanti menghadapi pekerjaan-pekerjaan di tempat teman-teman akan bekerja nanti atau pada saat teman-teman membuat sebuah project, membangun bisnis sendiri, can be anything. Oke? Menjadi full stack developer lumayan sangat penting untuk menunjang karir Anda di masa depan. Karena JavaScript adalah skill masa depan yang akan terus berkembang dan terus dibutuhkan dalam era digital saat ini dan serta ke depan. Apa itu full stack development? Seorang full stack development, dia menguasai back-end dan front-end dalam sebuah pengembangan website. Gampang kata, dia menguasai back-end dan juga menguasai front-end-nya. Ada back-end dan front-end. Full stack developer adalah sebutan untuk web developer yang membangun web dari front-end hingga back-end. Front-end digunakan untuk mendefinisikan bagian web yang terlihat oleh mata atau bahasa Inggrisnya disebut user interface. Ya, interaksi dengan pengguna atau visitor daripada aplikasi kita. Front-end juga dikenal dengan istilah client side. Bahkan ada beberapa yang menganggap front-end sama dengan web design, tapi web design plus ya. Apabila Anda seorang web design, kemudian Anda mempelajari front-end, ya Anda akan menjadi seorang web designer plus atau UI atau UX ya bahasa sekarang ini. Kemudian apa itu back-end? Back-end didefinisikan adalah bagian dari web yang tidak bisa terlihat oleh user. Contohnya suatu proses submit form, di mana proses tersebut adalah mengirimkan data, menyimpan video atau gambar yang diupload. Backend dikenal dengan istilah server side. Yang orang yang fokus untuk membangun front-end disebut front-end developer, sedangkan sebaliknya disebut back-end developer. Full stack JavaScript. Pada training kali ini kita mempelajari all full stack dari front hingga back end, semuanya teknologinya JavaScript. Kita tidak mempelajari PHP, tetapi kita menggantikan fungsi dari PHP itu dengan Node.js untuk berkomunikasi dengan server, kemudian connect ke database, ya, kita menggunakan Node.js. jQuery mungkin kita masih menggunakan beberapa aplikasi sedikit, atau kita menggunakan React yang dewasa ini sedang naik daun ya. Banyak sekali yang membutuhkan developer front-end yang mengerti React. Ini adalah langkah awal Anda untuk belajar front-end React. Bila Anda punya passion untuk belajar lebih lanjut tentang React, setelah training ini, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pekerjaan sebagai front-end developer React, ya, terutama di React dan Node.js. Ya. Kemudian, kita tidak menggunakan database yang orang-orang PHP gunakan atau pada umumnya MySQL. Kita menggunakan MongoDB. Kenapa MongoDB dan apa itu MongoDB? Nanti akan kami jelaskan pada video-video selanjutnya. Kenapa Anda harus menjadi full stack developer JavaScript? Pada dasarnya, web developer di awal belajar, bila Anda programmer PHP, secara nature Anda adalah full stack. Ya, walaupun belum 100% full. Karena contohnya, Anda belajar PHP, dan Anda diwajibkan belajar JavaScript. Dan aplikasi menggunakan jQuery. Jadi mau nggak mau Anda sudah depan sama belakang tuh. jQuery Anda gunakan sebagai front end. Kemudian Anda belajar PHP untuk connect ke database dan juga komunikasi dengan server. Ya, jadi secara nature sebenarnya Anda adalah full stack. Ya. Cuman teknologinya saja kita ganti dari PHP menjadi full JavaScript. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan Anda mendapatkan peluang kerja lebih besar. Ya, karena banyak sekali permintaannya dari perusahaan-perusahaan startup, baik dalam dan luar negeri. Kemudian yang ketiga ini, bila Anda menguasai front dan back, memudahkan Anda membangun sebuah aplikasi yang cukup powerful. Kemudian keempat adalah sangat dibutuhkan saat ini di dunia, ya, seperti saya sebut tadi. Sedang sangat dibutuhkan dan akan terus dibutuhkan di masa-masa depan. Yang kelima, saya sering sebut pada kelas-kelas saya bahwa JavaScript adalah bahasa masa depan. Kenapa? Karena multi-platform language. Jadi JavaScript bekerja di hampir semua operating system. Di Windows, dia bekerja. Di semua language. .NET, dia bisa. Di PHP, di Ruby, di Perl, dan di operating system. Di Linux, di Windows, di Mac OS, multi-platform. Ya. Kemudian, apa yang akan kita pelajari untuk menjadi seorang full stack developer atau minimal menjadi seorang developer, programmer web, baik itu mobile,
ataupun web ya. Secara singkat saya akan memberikan gambaran apa yang kita pelajari. Ya, kita belajar mengenai version control Git ya. Apa itu version control? Saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian Anda diminta untuk mendownload Git. Bila Anda menggunakan Windows, Mac, ataupun Linux, tidak masalah. Komennya hampir sama. Ini adalah contoh dari Git command line ya. Ya, nanti kita akan pelajari. Anda harus membiasakan ini, harus menjadi suatu kebiasaan. Ya, karena ini adalah kebiasaan baik ya. Karena setiap saat Anda harus gunakan ini untuk mengkontrol kode apa yang telah Anda buat. Kemudian next, GitHub ya. Kita belajar soal GitHub. Tadi kita belajar Git-nya, sistem Git-nya. Sekarang nanti kita akan belajar GitHub. Apa itu GitHub? Nah, kalau saya nyebut bahasanya adalah GitHub adalah hub-nya Git ya, atau rumahnya sistem Git ya, atau hostingnya atau servernya. Oke. Kemudian Anda diminta untuk register ke GitHub ya. Jadi Anda harus masing-masing punya akun GitHub untuk bekerja dengan GitHub. Kemudian ini saya jelaskan mengenai akses ya. Jadi autentikasi kita menggunakan SSH, nanti kita belajar ke sana. Kemudian bagaimana menambahkan SSH key ke akun GitHub kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi login menggunakan username dan password. Jadi otomatis kita sudah langsung bila kita push sudah langsung bisa akses ya, dengan aman. Kemudian bagaimana bekerja dengan GitHub repository, nanti saya akan jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah kita belajar Twitter Bootstrap 4. Ya, apa itu Bootstrap? Nanti akan Anda pelajari. Ya. Anda harus menjadi master dalam Bootstrap ini ya, untuk fast production. Jadi pada saat Anda mendevelop sebuah website aplikasi, ya, bila Anda sudah mahir menggunakan Bootstrap, Anda bisa membangun front end dengan bantuan Bootstrap dengan sangat cepat sekali. Sebagai latihan, kita akan membangun sebuah status web. Ya. Ini yang akan kita buat kira-kira dengan Bootstrap 4. Kemudian kita akan berlatih mengonlinekan ya website status ini ke server yang gratis ya, Heroku ya. Ada sebagian teman-teman yang belum tahu itu Heroku, ya, silakan pelajari heroku.com. Heroku adalah server ya, VPS, cloud, dan banyak digunakan oleh developer di dunia ya. Dan bagusnya Heroku juga keuntungannya memberikan kita maksimal 5 aplikasi ya, gratis ya. Oke, ini adalah cara-cara bagaimana deployment dengan Heroku, bagaimana mengupload website Anda ke Heroku sehingga bisa muncul di browser dan online. Di seluruh dunia bisa melihat dengan URL yang diberikan oleh Heroku ya. Deploy, ini cara-cara deploy nanti kita jelaskan. Setelah belajar tadi, terakhir Bootstrap, Anda akan belajar mengenai pengenalan JavaScript. Anda harus tahu dulu dasar paling tidak basic JavaScript. Kemudian Anda akan belajar database MongoDB. Kemudian Anda akan berkenalan dengan React.js. Dan kita akan membuat aplikasi sederhana dengan React.js. Dan juga kita membuat sebuah project ya dengan Express, Node.js, dan MongoDB.